Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bang Koslet. Sore ini ya lagi nongkrong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minan nasihin wa alhamna min ulumil ulama irasyihin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya saya meminta maaf dulu ya, namanya juga Koslet sedikit ya, mengomentari tentang perihal 3 tokoh. Saya bukan indigo atau paranormal, namun saya hanya berserah diri. Hanya Allah yang maha kuasa dari atas segala-galanya. Makar-makar Allah lah yang lebih baik daripada makar-makarnya manusia. Para nujum, tukang torah, tukang satet, tukang tenun, tukang tipu-tipu, hanya Allah lah yang paling baik, paling bagus dan paling baik penipunya. Karena itu manusia hanya sekedar berupaya walaupun berbagai macam dengan cara apapun, yang penting saat ini manusia lebih cenderung berlomba kepada hawa nafsu, ego, dengan didorongi rasa ada timbul kesombongan. Karena manusia itu terdapat berbagai macam gumpalan amarah, lawamah, mutmain gitu. Tapi yang jelas saya menggambarkan sebagai tokoh sekarang yang moskel ya, sukar untuk dipilih menjadi calon pemimpin yang 3 ini. 3 tokoh ada Prabowo, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Kalau saya lihat, Prabowo mengatakan dia punya kasus pelanggaran HAM. Ganjar Pranowo bokep lah isunya katanya. Terus wadas, dan saya prestasi Ganjar Pranowo memang belum tahu. Juga ini yang jelas saya tahu kalau Pak Aniesnya modalnya omdo atau narasi-narasi, gagasan-gagasan, ide-idenya cenderung kalau orang mengedepankan ide-ide, nanti sama anak buahnya juga di ide-ide, kerjanya kagak nyata, timbulnya ditipu-tipu sama anak buah. Andaikan pun jadi Pak Anies, memang dari segi itu pengaruhnya besar di masyarakat, penonton, loyalitasnya ke Anies itu banyak penyokong-penyokong yang memang tadinya mungkin mafia-mafia hasil korupsi, hingga mungkin keblinger nyari pemilih yang berbobot pemimpin yang bisa mengamankan negeri ini. Udah susah pilihan. Kenapa? Hanya Anies lah yang punya narasi dan ide gagasan-gagasannya. Cuman kerja kenyataannya masih belum tergambarkan. Bisakah pemimpin negeri ini mengurus negeri? Kalau cuman ide, nantinya dia nunjuk ke anak buahnya, pasti diide-idein anak buahnya, ditipu-tipu anak buahnya. Nah gitu. Tetapi kalau kerja ke lapangan, ikhlas mencontohkannya, berbaur di masyarakat seperti Pak Jokowi, kayaknya itu lebih pantas dan pengaruhnya akan lebih besar. Makanya kalau ide-ide mengandalkan ide dan gagasan-gagasan, apalagi yang didorong dan penyokongnya Pak Anies itu yang bermodal dengan mafia yang belum ketangkep sama Pak Jokowi. Mafia ini bergerilyawan untuk menyokong Pak Anies yang modalnya omdo atau narasi supaya menjadi presiden. Siapa lagi kalau bukan Pak Anies yang punya ide? Kalau yang lain, Ganjar Pranowo ya kasus, kayak Prabowo kasus, Ganjar Pranowo itu isu-isu begitu dah yang gak jelas. Nah yang jelas Pak Anies punya modal, yaitu dengan omdo narasi-narasi. Insya Allah, tapi kerjanya saya yakin suram dia. Tetapi dari segi penerawangan saya, dia banyak simpati, sederhana yang dicontohkan itu, karena memang dia melihat udah dulu presiden dulu ketika dimenangkan oleh Pak Jokowi,
dengan secara pilkada, yaitu daerah. Mayoritas masyarakat lebih mengidolakan pemimpin yang seperti ini, sifatnya kesederhanaan. Nah, sekarang Anies dicontohkan nama Anies semacam itu, tapi Anies memang didukungnya dengan para mafia-mafia demi untuk menghancurkan Jokowi, karena memang ketar-ketir. Para mafia-mafia ini ketar-ketir, aset-asetnya takut disikat sama Jokowi. Kalau nggak diganti bagaimana nanti? Tapi andai pun diganti, hati-hati ini. Andai pun Anies jadi presiden nanti pasti yang penyokong-penyokong ini, yang penyumbang-penyumbang ini, yang pengusung-pengusung ini, mafia-mafia ini, karena telah mengusung Anies untuk jadi presiden, andaikan Pak Anies jadi, akan timbul minta jatah. Pak Anies, mana jatah menteri saya? Udah minta jatah, nanti Anies itu dikibul-kibulin karena dia modal ondo. Kenyataan kerja ya udah. Sekarang Anies banyak simpatisan, masyarakat membela dia berbagai macam. Karena memang penyokong-penyokongnya simpatinya dengan kesederhanaan yang dicontohkan oleh Pak Jokowi demi untuk meraih suara atau nanti kemenangan. Tetapi sudah dipilih, timbul karena apa? Punya kesombongan Anies itu di akademis. Dia modalnya omong narasi-narasi yang tinggi, yang intelektual, pasti itu tidak akan sebanding dengan kehendak Allah. Adanya positif dan negatif. Anies akademis, tetapi belum tentu kerjanya bisa. Yang cocoknya realita. Kalau Anies di bidang kependidikan, Kementerian Pendidikan, untuk cara-cara memberikan pengarahan-pengarahan kepada orang lain bisa. Ya bisa, tapi nggak dituruti. Karena dia memang cocoknya yaitu narasi. Untuk mengurus negara itu belum tentu simpati rakyat Indonesia ini kepada Pak Anies. Karena 2,7 juta rakyat Indonesia itu yang dibaca siapa? Hati. Bukan hanya silawit gambaran kata-kata gagasan, yang dibaca hati nurani rakyat. Simpatikah rakyat ketika Anies sudah menjadi presiden? Belusukankah Anies mau berbaur dengan masyarakat, dengan rakyatnya? Saya rasa model Pak Anies akademis, ya itu memang sebelum dipilih ya turun. Tapi sudah dipilih nanti gengsinya gede deh, pasti itu. Karena orang sombong itu pastinya ada yang dilemahkannya. Itu sudah real ketentuan Allah jalannya. Anies punya kesombongan di akademis, tapi akan kalah di cara memberikan simpatik rakyat atau cara memberikan mengurus pelayanan kepada rakyat, akan kalah Anies, gak pernah menang. Mengapa? Karena memang modal Anies itu adalah narasi, bukan pinter untuk mengurus negara. Apa saya berbicara begitu? Udah banyak contohnya di DKI. Apa hasil karya Anies yang menonjol? Cuman para pengusung-pengusung ini selalu membuat video itu kayak seperti ini. Sampai ulama entah disusupi apa yang namanya Abah Aos, sampai memberi torah tenun prasangka itu bahwa Anies akan jadi presiden. Harus pilih kepada santrinya. Estafet jimat dari surga untuk Pak Anies karena udah jadi presiden kita. Itu terus lagi ada kakek-kakek yang umur nenek 113 tahun kali ya. Ditanya sama Indigo. Saya nggak suka kepada Pak Jokowi, hanya Pak Anies yang jadi presiden, yang bakal jadi presiden. Jadi ketentuan dan kesombongan itu ditentukan oleh dengan bergerianya mereka mencari seolah-olah Pak Anies itu yakin akan jadi presiden. Padahal ketentuan Allah, hati nurani itu dibaca. Allah akan tahu siapa yang akan dikehendaki Allah menjadi presiden nanti. Apakah Pak Jokowi 3 periode? Apakah Ganjar Pranowo? Apakah Prabowo? Yang jelas hati nurani tidak bisa dibungkiri. Walaupun mereka mengeluarkan video berbagai macam statement yang digunakan untuk provokasi, pembodohan umat segala macam, tapi hati tak akan bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya
makar Allah itu lebih baik daripada makar-makarnya manusia. Oke? Makarullah khairul makirin, makarnya Allah, akal-akalnya Allah itu lebih baik daripada akalnya manusia. Begitu ceritanya kalau kita pikirkan dan renungkan. Ingat kepada para nujum, tukang tenun, ahli Torah, dan para ulama-ulama yang memang harga dirinya sudah terjual dan tergadai dengan cara-cara begitu, seolah-olah dipuja-puja, yang dipuja-puja itu adalah benar akan menjadi pemimpin dan mendahulukan apa yang dikehendaki Allah. Mereka merasa benar akan jadi pemimpin dan kepercayaannya itu dihambur-hamburkan atau dipromosikan kepada masyarakat. Na'udzubillah, semacam ini insya Allah hati nurani dan kehendak Allah pasti membaca seperti saya, rakyat biasa. Siapa yang akan jadi kelak nanti menjadi presiden, itu Allah lah yang maha mengetahui. Yang penting makar Allah adalah lebih baik daripada makar-makarnya manusia dan para bandit-bandit atau para mafia-mafia yang korupsi. Tidak akan pernah langgeng di muka bumi, tetap akan hapus dan sirna, lenyap di muka bumi, karena keburukan tak akan pernah lekang karena waktu, tetap akan hancur satu saat luluh dikenakan oleh perbuatan-perbuatannya itu sendiri. Terima kasih guys, sampai jumpa kembali di Bang Koslet sore ini. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.